itu datang itu benar-benar wow gitu ininya, sehingga ketika dia bilang wow, akhirnya ketika dia pulang dia akan mencoba dan mencoba gitu. Kayaknya ini bakal viral loh ya. Jadi kan selama ini sepertinya belum ada ya di dunia, belum ada tempat wisata di tempat sampah. Ya, tempat sampah. Salam Eko Ensin. Terima kasih. Yuk, yuk. Terima kasih, Pak. Yuk, yuk. Halo, selamat sore. Hari ini kita kedatangan YouTuber dari Bali, Blitut TV ya. Jangan lupa tolong di-subscribe ya. Dan nyalakan tanda lonceng di channel. Ya, oh ya, oke, sana. ini channel kita itu ngopi ngobrol penuh inspirasi. Oke. Ya, kita sambil ngopi dulu nih, Oke. ya, biar nggak tegang ya. Bisa, Ya, oke. Terima kasih hari ini bisa hadir di rumah saya ya. Selama ini Blitut kenal Eco Engine dari mana, Blit? Oke, first of all mungkin saya ucapkan terima kasih juga kepada alam semesta ini, di mana hari ini saya ketemu sama suhunya Eco Engine. Bukan suhu, kita saling belajar. Terima kasih saya bisa ketemu dan bisa berdiri di sini di banyak Eco Engine. Wow, itu yang luar biasa mimpi saya. Oke, ketika mungkin saya payback dulu, mungkin tiga tahun yang lalu, saya pulang dari Amerika, saya kerja di kapal pesiar. Mungkin teman-teman yang lihat channel ini mungkin udah tahu saya gitu loh, karena saya juga di kapal juga sering menginspirasikan sesuatu dari sampah itu gitu loh. Jadi oke, setelah itu saya pulang, saya gimana ya, melihat gimana kayak orang Bali itu bilang itu sepenan gitu loh, lihat kok orang itu teganya gitu buang sampah sembarangan. Hubungan dengan alam itu saya lihat kok masih kurang gitu loh, bukan kurang, itu kayaknya jelek banget. Di Bali itu punya konsep namanya Trihita Krano. Trihita Krano itu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Itu sebenarnya harus triangle ini harus seimbang gitu loh. Tapi saya melihat itu belum seimbang, karena ada namanya satu triangle-nya itu tuh namanya keseimbangan terhadap alam itu belum. Kita tuh masih nggak respect dengan alam, kita masih buang sampah sembarangan. Sehingga saya pada waktu itu 3 tahun yang lalu, sebenarnya sih sebelumnya kita sudah, karena saya sering di kapal itu ada namanya ada sekitar 5 bin yang kita punya itu, ada namanya blue khusus untuk cans, terus ada namanya red itu khusus untuk garbage yang namanya komida atau makanan, terus ada namanya grey itu khusus untuk paper sama wood atau paper sama kayu gitu. Terus ada namanya yellow itu khusus untuk gelas. Ada namanya yang itu white itu namanya Chinaware. Chinaware itu jadi piring-piring yang warnanya putih kita tuh buang itu. Jadi kita harus spesifikasikan itu, termasuk baterai juga ada binnya, termasuk scissor juga ada baterainya. Kok mereka tuh respect gitu, sedangkan kita yang katanya berbudaya tidak melakukan satupun, semua kita make yang akhirnya kita buang begitu saja di pinggiran sungai, di got-got, di sungai. Pokoknya asalan ada tempat kosong yang bisa kita buang, ya kita buang gitu. Dan mereka tidak tahu bahwa sampah-sampah inilah yang sebenarnya menghasilkan gas metana gitu loh. Yang dimana akan mengikis yang namanya gas ozon atau O3 itu yang hari demikian hari itu menjadi menipis, sehingga terjadilah pemanasan global. Jadi saya melihat kenapa pemanasan global ini terjadi, itu adalah ulah kita sendiri. Tidak respeknya kita terhadap alam itu, sehingga inilah alam berikan kepada kita. Termasuk itu kira-kira 2 minggu yang lalu kita ada di pantai Kuta. Mungkin saya bisa share nanti fotonya itu hampir sepanjang pantai itu full dengan sampah plastik. Dan itu kami dengan Trust Hero dengan elemen-elemen yang lainnya itu untuk membersihkan itu. Tapi saya lihat apa yang saya lakukan dengan ini. Masa setelah dikumpulkan terus kita dam lagi, kita taruh lagi di TPA Suwung. Sementara itu TPA Suwung itu sudah menggunung gitu. Nah terus saya melihat apa yang
saya bisa lakukan dengan sampah-sampah ini gitu loh. Karena kalau kita tuh buang aja atau pindahkan aja, itu sampah itu sebenarnya dipindah tempatkan saja. Bukan solusi berarti. Bukan Ya? solusi gitu ya. Solusi yang bagus itu bagaimana kita melihat sampah ini bukan masalah tetapi berkah. Berkahnya apa? Oke, dari sampah organik, ada organik sama anorganik aja loh, kita pilih 2 aja dulu biar nggak pusing gitu loh. Jadi 2 itu organiknya tuh gimana sih, apa yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga terus yang anorganiknya tuh sama plastiknya apa sih yang bisa kita kerjakan itu. Akhirnya saya bingung, nah, akhirnya saya melalang buana gitu loh, melalang buana nyari teman, tetap juga melakukan afirmasi gitu sama Tuhan. Mudah-mudahan alam semesta menemukan saya dengan orang-orang yang klik gitu loh dengan pelestarian lingkungan. Akhirnya jujur banyak saya ketemu dan banyak saya terinspirasi dengan semangat mereka, yang mana saya jatuh cinta dengan ekoenzim ini gitu loh. Ekoenzim itu kita tuh lihat di YouTube, kok bagus ya, kok bisa ya. Akhirnya saya tuh digabungkan dengan Bapak Endra yang dari DLHY ya, dari minyak hijau ya. Iya. Lengis hijau. Ya. Lengis hijau ya. Lengis hijau. Saya diginiin, dimasukkan ke ekoenzim. Luar biasa gitu loh, saya bisa belajar ekoenzim. Tapi saya tuh kurang gini, kok segampang gini loh modulnya tuh. Saya ingin lebih banyak belajar lebih dalam lagi tentang ekoenzim itu, karena itu kayaknya bisa menjadi solusi. Selain nanti ada komposter, selain itu ada namanya maggot, kita akan memproduksi maggot itu menjadi pakan atau pelet, terus kita berikan, sehingga apa yang kegiatan kita itu kita bisa kembalikan kepada alam untuk mensejahterakan masyarakat itu. Sehingga siklus dari ekosistem itu berjalan gitu loh, sehingga tidak terpotong oleh keserakahan kita. Contohnya misalnya keserakahan kita sudah mulai sekarang menggunakan pupuk kimia, sehingga itu membuat yang namanya tanah-tanah kita sudah mulai gersang, sudah mulai mengering gitu loh. Nah, itulah saya tertarik dan ketemulah saya ekoenzim ini, dan saya ingin belajar lagi itu di ekoenzim itu. Dan akhirnya tadi malam saya lihat, wow, benar-benar gini, ini pelajarannya keren banget, saya harus mengikuti ini. Itu, nah makanya akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi Mas Jo-nya, Mas ya, atau gimana ya, Pak Jo-nya itu. Saya ingin belajar lagi gitu intinya. Tapi sebenarnya bukan belajar dengan saya sih, tapi kita juga sama-sama belajar Blitud ya. Karena jujur aja, saya juga boleh dibilang kita sama-sama belajar karena kita juga pemula. Saya juga baru dalam 1 tahun ini baru mulai aktif sosialisasikan ekoenzim ini. Dan saya dengar lebih luar biasanya dari Blitud, saking semangatnya dan pedulinya terhadap lingkungan sampai bangun bank sampah, betul ya? Oke. Mungkin kita cerita sedikit. 3 tahun yang lalu ketika saya pulang itu saya punya inspirasi, saya harus membuat bank sampah gitu. Tetapi itulah kendalanya pejabat di Bali itu atau Indonesia pada umumnya itu kurang merespon gitu loh. Inspirasi orang-orang muda itu gitu. Terus akhirnya saya dicuekin gitu saja. Akhirnya kemarin karena ada pergantian lah sedikit yang namanya pejabat itu, ya saya memberanikan diri untuk memajukan dan merespon positif. Akhirnya saya Agustus tahun 2019 saya mendirikan bank sampah, dan saya sekarang itu sudah hampir 2 ton sampah plastik yang saya kumpulkan dan sudah dijual belikan. Nah, yang mensupport saya itu adalah lansia. Saya punya lansia di kampung saya di Desa Apuan. Salam buat lansia saya. Saya punya sekitar 60 orang. Kenapa saya mengambil lansia? Sebelumnya itu ada 5 orang lansia kita dirikan. Saya bukan sih saya aja gitu loh. Saya mensupport gitu loh. 5 orang. Lama banget itu. Saya ingin tuh lansia itu diperhatiin gitu loh. Karena sekarang itu anak-anak itu tuh sekarang itu sudah ibunya nggak produktif, ya udah kamu diam aja di sana gitu, nggak diproduktif. Padahal mereka itu loh sebenarnya sebelumnya aktif, karena nanti aja kita juga kembali menjadi lansia kan gitu. Makanya saya tuh sangat inspirasi, kenapa mereka tuh diginiin gitu loh. Diberikan aktivitas karena orang tua itu harus diberikan aktivitas sehingga dia itu istilahnya aktif imunnya itu jadi baik, terus dia itu tidak akan terfokus di rumah aja. Makanya saya panggil, ayo 2 hari seminggu 2 kali kita tuh ada yoga, ada meditasinya.
terus ada jalan santai, terus saya ajak itu yang namanya ngambil sampah, terus saya ajak yang namanya senam kayak sekarang itu, termasuk ada tarian itu, tari rejang-rejang itu gitu. Wah, seru ya. Berarti ya saat ini memang fokus di sampah juga ya. Ya. Berarti baru kenal ecoenzym. Saya ini udah coba belajar bikin ecoenzym. Saya sudah saat ini saya tuh setiap hari itu bikin 1 liter 1 liter. Wow. Karena saya lihat itu sementara saya pasti saya lihat yang tempatnya itu bisa saya pakai, karena saya tuh jujur aja masih ininya kurang bagi orang-orang untuk membeli yang gede gitu, yang apa saja kayaknya merek gini, cat ini saya lihat udah saya pakai ecoenzym. Saya punya biasanya saya pakai itu aqua yang 1,5 liter itu saya pakai, perbandingannya itu udah 1:3:10 itu, jadi saya pakai untuk 1 liter aja gitu biar ada space di ininya gitu. Sebenarnya memang yang bagus yang dianjurkan Dr. Rosukon itu kita harus memanfaatkan barang bekas begitu ya, supaya jangan sampai kita mengolah sampah tapi menciptakan sampah baru. Iya, Ya, benar itu. kalau bisa memanfaatkan barang-barang bekas itu akan mengurangi sampah-sampah yang ada di dunia ini, ya kan? Iya. Itu akan membantu meringankan beban bumi kita lah ya. Iya. Iya. Dan mungkin sedikit ketika saya tuh kumpul-kumpul sama teman-teman yang lainnya itu sudah dalam proses, saya akan membangun di desa saya itu Waste Management Learning Center, di mana orang-orang itu akan boleh dan sama sharing di sana untuk belajar tentang sampah itu. Saya sih nggak bahasa berapa, tapi nanti saya undang-undang orang yang lebih kompeten untuk di sana, untuk membantu nanti di sana. Mungkin di ekosistemnya, mungkin Pak Jo-nya bisa lihat-lihat bantu-bantu di sana. Mungkin di brick-nya siapa, terus di komposternya siapa, sehingga benar-benar orang itu ke suatu tempat itu sudah melihat secara langsung, ini loh sampah dari masyarakat, ini loh sampah itu setelah di masyarakat kita dikelola. Maunya saya itu, saya buat dulu di Apuan untuk sebagai contoh. Setelah saya membuatkan sistem yang bagus, itu saya maunya copy paste di Siak Banjar. Karena kita harus berhubungan dengan Banjar itu, dengan adat itu. Karena kita tidak bisa lepas dari adat istiadat Bali itu gitu. Betul. Soalnya adat di Bali adat kan sangat kental sekali ya. Sekali gitu. Dan orang lebih condong menghormati kebijakan adat itu Iya, sendiri ya kan. Menurut saya kalau sebagai tokoh masyarakat yang memperkenalkan ecoenzym ini, mengolah sampah itu akan jauh lebih cepat berkembang. Makanya saya tuh cuma anjurkan juga sama teman-teman kalau bisa kita tuh linknya tuh lebih ke tokoh dulu, karena tokoh itu akan memberikan sebuah contoh. Ketika tokoh itu memberikan contoh, dia tuh akan meniru yang di bawahnya itu, karena di Bali itu sistem kastanya itu masih kental gitu loh. Jadi orang yang dianggap pemimpin itu secara kesatria itu dianggap secara khasnya itu dianggap pemimpin, mereka tuh akan memfollow, akan mengikuti. Makanya kalau bisa kita tuh itu kita dulu ajak untuk membuat ecoenzym, sehingga mereka sudah membuat, yang lainnya tuh kayaknya lebih gampang diberikan ini gitu. Bahkan Jero Gede Danau Batur, Pura Batur, Ya. beliau hampir setiap hari membuat sekarang. Gitu. Karena bulan kemarin kita sempat sosialisasikan di Pura Batur, Iya. yang awalnya itu diharapkan kita maksimal 20 orang, ternyata yang hadir melebihi dari itu. Ini aja kemarin itu yang kita tuh maunya 1 jam itu sampai 2,5 jam. Terus yang nonton aja juga ini memudah. Saya juga jujur aja banyak yang nanya-nanya, tapi karena ilmu saya masih biar saya tidak salah memberikan suatu informasi, karena apapun yang seperti dibilang kemarin itu 20 menit bisa kita istilahnya memberitahu gimana sih ecoenzym itu. Tetapi sebenarnya tujuan dari ecoenzym kita harus tahu. Betul. Gimana kita itu bisa membuat masyarakat ini tersadar. Karena dari rumah tangganya inilah awal sampah itu. Ketika rumah tangga ini sudah kita bisa kendalikan, jujur aja, saya lihat kalau trik kita ini sudah jalan, nggak ada sampah lagi. Malah mereka akan nyari-nyari sampah. TPA akan kosong. Kosong, karena dia itu mau bikin ecoenzym. Ini loh bagus buat
buat apa? Buat sampo, buat ini dan sebagainya. Termasuk nanti EcoBrick itu. Maka saya cerita nanti sedikit EcoBrick. Saya ada pelatihan itu nanti sekitar 1 bulan itu untuk EcoBrick, khusus untuk EcoBrick. Kenapa saya EcoBrick itu karena jadi ketika saya itu belajarin, oh ternyata sampahnya juga sekitar 60% memang itu organik, 40%-nya itu sekitar plastik dan yang material lainnya itu. Yaitu jadi kita harus kelola itu. Kalau bisa sih kita zero ininya tuh yang bisa kita buang apa namanya yang kita buang ke TPA itu. Jadi kira-kira 15 atau 10% aja gitu. Makanya saya belajar EcoBrick dan jujur aja saya sudah dan akan ini masih proses itu sekitar 4,5 meter itu nanti ada gapura dari EcoBrick. Wow. Saya mau bikin itu icon. Kenapa saya membuatkan itu suatu taman di sana di bank sampah saya? Orang yang masuk itu biar tidak tanggung-tanggung gitu loh. Orang masuk itu wow ini keren gitu. Biar tidak tutup mulut atau bau. Nah, jadi kan kesannya kurang ini itu ya. Saya mau bikin kesannya yang beda. Nah, di sana ada nanti istilahnya learning center, jadi orang bisa duduk, bisa lihat langsung gimana sih proses pembuatan ekoenzim dan lain sebagainya. Bisa ada namanya pelatihan di sana, termasuk ada meeting atau lain sebagainya. Jadi tempat itu saya mau bikin yang mudah-mudahan dikasih Tuhan jalan. Memberi edukasi gitu loh, sehingga nanti copy paste ke tempat lain, copy paste tempat lain, copy paste tempat lain, sehingga nanti kalau bisa tuh di Bali lah dulu semua desa itu, semua Banjar itu sudah ada tempat itu kayak gitu. Yang saya nangkep dari omongannya Blitut ya, ingin merubah image bank sampah yang bau, kotor, jorok, tapi merubah menjadi suatu tempat yang mewah, yang luar biasa, yang mampu menginspirasi orang yang gitu. Merupakan tempat wisata juga sekalian, betul gitu ya? Jadi saya tuh kan misalnya ada tamu datang tuh, tentang ini mau EcoBrick, sehingga kan nanti lingkungan di sebelahnya itu kan jadi untuk kita menciptakan seni, istilahnya keindahan. Kalau kita tuh keindahan sudah banyak yang punya, tapi keindahan dari EcoBrick atau sampahnya belum punya gitu loh. Makanya saya mau create itu gitu loh, mau create itu biar orang itu datang itu benar-benar wow gitu ininya, sehingga ketika dia bilang wow, akhirnya ketika dia pulang dia akan mencoba gitu. Kayaknya ini bakal viral loh ya. Jadi kan selama ini sepertinya belum ada ya di dunia, belum ada tempat wisata di tempat sampah. Tempat sampah. Tapi ini yang pertama ya. Ya harapan kita di seluruh pelosok Bali nanti akan menjadi tempat bank sampah yang menjadi tempat edukasi, tempat wisata, ya, tempat rekreasi yang bermutu. Ya betul. Nah, di sini juga saya juga di kampung itu saya membuat tempat sampah, ya mungkin pemilahan. Kalau kita bicara masalah pemilahan kepada masyarakat, tanpa kita kasih yang namanya tempat sampah, dia nggak mau. Terus yang kedua, kalau kita itu masih yang namanya masyarakat itu perutnya kosong, kita kasih istilah edukasi, kita kasih sugesti, dia tuh nggak akan bisa menerima. Caranya yang paling baik itu tingkatkan dulu perut kosongnya itu, biar dia tuh full. Ketika full dia itu akan terlena untuk mendengarkan apa yang kita ucapkan. Jadi makanya saya tuh gimana kita tuh membuat nanti itu masyarakat itu istilahnya tuh sejahtera. Ketika sejahtera itulah yang namanya pendidikan dari pelestarian lingkungan itu bisa kita berikan. Itu kayaknya gitulah, mudah-mudahan itu gini. Semoga ya. Tapi banyak juga yang sejahtera tapi tidak peduli. Jadi malahan dia memberi contoh gitu. Betul ya. Jadi intinya mungkin ya tingkat kesadaran manusia itu sendiri yang harus kita bangun ya. Karena kita lihat ya banyak sekali teman-teman kita ya, misalnya ke Singapura, dia bisa otomatis tahan tidak buang sampah dan tahan untuk ngantongin sampah gitu ya. Di negara orang, tapi balik lagi ke negara kita, nanti dia buang sampah sembarangan lagi. Nah artinya kebiasaan kehidupan sehari-hari itu yang perlu kita bangun, bagaimana kita lebih peduli terhadap lingkungan ya. Nah ini juga butuh peran dukungan dari pemerintah sih. Mestinya volunteer seperti kita ya. Harusnya kan ini meringankan beban kerjanya pemerintah ya. Gitu, ya. Seperti yang kata Blitut ya, waktu itu belum tidak didukung ya. Mestinya ya orang-orang atau volunteer seperti ini yang harus didukung karena tidak merugikan pemerintah, justru menguntungkan pemerintah ya toh. Ya sempat juga kita maksudnya
ngobrol dengan teman-teman gimana supaya kita bisa masuk ke pemerintah, supaya pemerintah bisa mendukung kegiatan kita. Karena jujur aja kita butuh dukungan pemerintah, bukan dukungan dana. Ya, benar, kalau benar. kita ekoenzim ya, karena semua yang kita lakukan ini memang tanpa butuh dana yang besar. gitu ya. Jadi ini pun hanya dukungan untuk lebih masyarakat lebih percaya kita sosialisasikan ke mereka kalau ada dukungan dari pemerintah, ya kan. Nah, cuman ya yang mendukung saat ini hanya beberapa aja. Terbukti di Buleleng sangat luar biasa sekali. Nah, makanya saya Dinas bilang Lingkungan tertarik. Hidup Buleleng, Keren. waduh, Ya. keren sekali. Mereka sekarang sudah sosialisasikan lebih dari 50 desa Blitut. Ya. Luar biasa sekali. Kemarin saya tuh pernah itu ke Liber, Kali Bubuk Bersih. Terima kasih, keren. Oh, Kaliber apa namanya? Kaliber. Oh, keren banget. Baru saya tanya, apa sih Kaliber itu? Kali Bubuk Bersih. Oh, gitu. Terus saya ke sana tuh ngobrol-ngobrol, oh, keren banget itu loh. Makanya saya tertarik gitu. Oke dah, saya pasti bisa dan alam semesta pasti memberikan saya jalan yang terbaik. Karena saya percaya kalau kita melakukan sesuatu terbaik kepada alam semesta ini, feedback-nya itu akan balik lagi kepada kita. Betul. Gitu. Niat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Iya. Ya, yakinlah ya. Kayak itu pasti akan direstui alam semesta. Iya. Karena kita bekerja untuk meringankan beban beliau ya. Otomatis kita akan dilancarkan. Iya. Yang penting kita punya niat baik ya. Pasti semua ada jalan yang baik. Karena saya percaya gitu ketika saya tuh benar dia itu saya ketemu sama ini kayak tadi aja saya ketemu sama Pak Gusde ya. Dia itu inspirasi sekali, dia tuh menciptakan namanya alat untuk membuat membuat sampah plastik itu diubah menjadi papan, menjadi triplek. Oh ya. Sehingga itu kan plastik itu kan berwarna-warni warnanya. Itu setelah itu dia rubah, oh saya lihat, keren banget gini. Makanya saya tuh pingin mengajak orang-orang gitu untuk mengedukasi di gininya saya itu untuk menspreadkan itu kepada masyarakat gitu loh. Biar apa? Karena memang saya lihat tuh banyak ada gerak-gerakan, tetapi kadang gerak-gerakan itu sendiri. Bukan dari A sampai hilirnya itu. Kita yang harus pecahkan sekarang tuh dari hulu sampai hilirnya ini. Biar apa? Biar nyambung, biar kita tidak sakit itu tuh ditemel ini, besoknya lagi kamu temel lagi, capek gitu loh. Nah, tapi kalau kita tuh sudah dari hulunya sampai hilirnya kita bisa bisa sinkronkan dan semua elemen masyarakat itu bersatu. Saya yakin kita kekurangan sampah malahan, kita nyari-nyari sampah itu. Memang masalah sampah ini tidak bisa dijalankan hanya sekelompok kecil orang, benar sekali. Atau satu komunitas atau beberapa komunitas. Ini butuh kesadaran semua masyarakat ya. Kalau ini sudah dibangun, saya yakin ya kita Indonesia terutama yang bisa menjadi contoh buat dunia. Yang saat ini yang kita gencarkan ini di Bali Blitut. Kita mau menjadikan Bali ini pulau pertama, pulau ekoenzim pertama di dunia. Kenapa? Saya yakin, saya optimis sekali karena masyarakat Bali itu antusiasnya sangat luar biasa, terutama dengan konsep hidup Trihita Karana ya, karena ada hubungannya dengan manusia dengan alam ya. Jadi ini membuat masyarakat Bali itu lebih gampang menerima kebaikan untuk alam itu sendiri. Dan ini terbukti sudah tersebar di seluruh kabupaten, dari 9 kabupaten, dan semua berjalan dengan baik. Kita lihat prosesnya cuma 1 tahun, tapi perkembangannya di Bali ini saat ini hampir 30 komunitas. 30 komunitas Blitut. Keren banget itu. Kalau saya hitung. Lebih loh. Lebih. Kayaknya lebih soalnya di ada Buleleng aja itu Pak Witane, beliau aja sudah tergabung di 40 komunitas. Artinya kurang lebih hampir 100 komunitas. Nanti siap nanti dia di Tabanan itu untuk mengembangkan. Dan satu hal lagi, saya dengar berita nih, bukan berita sih, tapi pemberitahuan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Denpasar. Katanya TPA Suung ini itu tutup nanti. Itu nanti akan ditutup karena udah nggak kuat nampung. Batas waktunya sampai bulan Juli. Saya dengar itu. Harusnya kalau udah tahu ini tidak bisa nampung lagi, harus cari solusi. Solusinya apa? Ya kan? Nah, sebenarnya ekoenzim ini adalah salah satu solusi yang paling pas ya, dan hemat. Betul. Dan kita nggak perlu biaya banyak-banyak gitu. Betul. Dan tidak butuh biaya dari pemerintah gitu. Makanya saya paling salut sama Dinas Lingkungan Hidup Buleleng. Ya, beliau salah satu inspirator buat saya juga karena beliau memberikan contoh yang baik ya kepada masyarakat. Jadi tidak heran kalau perkembangan ekoenzim di Buleleng itu sangat
dampaknya sangat besar sekarang dan berkembang pesat ya. Karena dari pihak dinasnya sendiri yang mendukung itu, gitu loh, sehingga masyarakat lebih gampang bergerak dan termotivasi untuk mengolah sampah. Jadi harapan kita kalau semua dinas lingkungan hidup seperti begitu, kayaknya sampah akan sangat gampang. Itu malahan untuk kita tidak nyari terbuang ke sampah TPA. gitu loh. saya pikir itu mereka akan nyari sampah karena mereka banyak sekali ini loh, berapa ini yang memerlukan sampah kayak komposter kayak ini. Betul. Mungkin mereka di rumahnya punya maggot, kan perlu makan yang namanya maggot itu nyari sampah, terus di mana sampahnya gitu loh. Nah, itu yang mungkin perlu kita ini, mungkin di Tabanan mungkin segera mungkin saya akan bertemu dengan Dinas Lingkungan Hidup Tabanan. Saya mau ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan didukung oleh beliau gitu lah. Karena kalau sudah on top itu sudah mendukung, saya kira yang di bawahnya itu yang namanya desa-desa itu pasti akan tergerak. Ketika ini sekitar 2 bulan yang lalu ya, saya pernah Zoom itu dengan Dinas Kebersihan Provinsi Bali, itu menganjurkan setiap desa itu punya perarem atau peraturan untuk mengelola sampahnya sendiri. Karena setiap desa itu punya karakter sendiri yang berbeda antara desa satu dengan desa yang lain. Sehingga pemerintah pada waktu itu mengharapkan sekali setiap desa itu memberikan perarem. Tetapi saya lihat kok nggak jalan-jalan, termasuk juga implementasi daripada pergubnya gubernur itu, apakah sudah dicek di lapangan sudah jalan apa belum gitu. Kayaknya peraturan gampang sekali dibuat, tetapi pelaksanaannya tuh perlu diedukasi untuk masyarakat itu. Kemarin aja saya tuh sama Resik, kerjasama dengan Resik, kita membagikan sekitar 1.000 kantong belanja di Pasar Badung. Pasar Badung, terus ada itu sama Pak Giri Prasto juga, kemarin kita tuh menanam bambu tabah itu sebanyak 2.000 di Pelago. Nah itu luar biasa sebenarnya dukungan oleh pemerintah sebenarnya, tetapi mudah-mudahan berkontinu, bukan semangatnya kayak kata Yayam gitu loh. Mudah-mudahan real dari hati nurani yang keluar untuk bagaimana sampah ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, artinya bisa mensejahterakan masyarakat. Bisa loh gitu. Bisa seperti ekoenzim memang tidak boleh diperjualbelikan, tapi produk turunannya boleh. Misalnya kita mau bikin sabun ekoenzim, ya itu boleh. Oh boleh itu ya? Boleh, ya bahkan banyak teman-teman yang sudah memproduksi sabun organik ekoenzim ya, sabun alami ya, itu bahkan laku dan laris keras. Itu namanya Bu Billy. Ya, Bu Biliani. Bu Biliani. Ya. Mungkin nanti suatu saat dikenalkan saya. Karena saya dari komunitas Rotary Bali itu saya mengajukan gimana mensejahterakan dari sampah ini. Ada trik saya itu dari ekoenzim itu, gimana kita menggunakan minimal dari Rotary ini memakai produk itu. Jadi otomatis ada ribuan itu minimal dipakai. Terus nanti dari pemerintah kita terus nanti berikan edukasi, akhirnya pemerintah juga memberikan, kalau belum pakai produk ekoenzim belum keren gitu misalnya. Sehingga mereka itu berlomba-lomba gitu. Sehingga mereka itu akan memproduksi ekoenzim itu gitu. Dan satu hal lagi, kalau saya lihat di ekoenzim ini, saking banyak manfaatnya, ini juga nanti bisa membantu memajukan dunia pertanian kita, terutama di Indonesia ya. Dan ini sudah banyak diaplikasikan oleh teman-teman ya, terutama salah satunya Bu Yuli. Bu Yuli ini adalah partnernya Gusto, tahu? Es krim Gusto yang sangat terkenal. Ya, Gusto. Beliau salah satu partnernya, beliau yang punya Gusto di Renon. Jadi beliau kan punya sawah tuh di Tabanan juga di Selemadeg ya. Beliau sudah mengaplikasikan ini ke sawahnya, memang pertumbuhannya luar biasa. Memangkas banyak biaya. Selain itu juga ramah lingkungan, tidak merusak tanah itu sendiri ya. Itu luar biasa sekali. Kalau seandainya semua petani bisa mengaplikasikan dengan ekoenzim, bisa membantu meringankan biaya pertanian, ya, membuat hasil pertanian jauh lebih bagus dan lebih sehat, betul, dan ramah lingkungan, ya. Membuat tanah kita itu semakin subur malahan gitu, karena yang kita berikan kepada alam kita itu adalah mikroorganisme gitu lah, yang bisa bukan kimia sintetis gitu.
tanah itu sendiri, ya kan? Oke, mungkin ada saya lagi satu mungkin lagi 1 bulan lagi kita juga sama Rotorek. Rotorek itu adalah kumpulan orang yang berumur 18 sampai 30 tahun kita buat juga untuk create orang-orang itu menjadi produktif biar dia terarah, sementara itu mereka tuh ada kebut-kebutan, ada lain sebagainya. Saya tuh bentuk sekarang itu rencananya 1 bulan lagi kita mau buat nanti sekitar 10 petani kita edukasi ke sistem yang namanya pertanian organik. Termasuk penggunaan namanya ekoenzim di sana makanya saya perlu ini untuk mengedukasi mereka. Ada ekoenzim, terus ada komposternya sebelum dia itu membuat kompos itu gitu loh. Karena ada nanti saya buat nanti komposter sehingga nanti pelan-pelan dulu gitu loh. Ada 10 orang nanti kan bisa spread ke teman-temannya gitu. Termasuk juga nanti ada kolamnya yang bisa kita pakai ekoenzim gitu loh, biar nanti jernih dan lain sebagainya dan membuat ikannya itu lebih sehat gitu. Penyebaran kebaikan untuk alam ini butuh kita butuh seperti jaringan multilevel. Harus ini kelima lagi. Itu sebenarnya luar biasa ini. Jadi jaringan multilevel kita pakai untuk membuat ini gitu loh. Jadi setiap kali saya sosialisasi saya juga mengatakan begitu. Setelah selesai sosialisasi saya anjurkan kalau bisa, kalau menurut Bapak Ibu yang hadir di sini mendengar sosialisasi ini menurut Bapak Ibu berguna dan bermanfaat, silakan minimal ya harapan kita 1 orang sebarkan ke 5 orang. Ke 5 orang. Coba bayangkan kalau 1000 orang kesebarkan ke 5 orang. Udah berapa itu? Udah berapa itu? Ya, ayo saya percaya dan kalau bisa nanti mungkin ada tim yang bagus yang benar-benar untuk mensupport itu. Sehingga buat tim yang bagus mungkin di daerah Tabanan siapa, daerah ini siapa, sehingga tim itu tuh yang benar-benar bergerak biar nggak capek gitu loh. Betul. Jadi misalnya di Tabanan siapa, saya siap untuk di sana. Mungkin di Beleleng siapa sudah siap di sana, sehingga edukasi ini benar-benar dari satu arah gitu loh. Sehingga yang namanya pengetahuan dari ekoenzim ini yang luar biasa ini, yang jujur saya itu sampai heran, yang namanya Rusukon itu, Dokter Rusukon itu tidak mempatenkan gitu loh. Ya. Coba kalau dia patenkan, berapa dia dapat uang itu? Kayaknya luar biasa. Kayaknya luar biasa. Dia itu malahan buat apa saya kaya? Iya. Makanya saya percaya mungkin saya ini. Apa yang kita cari di dunia ini, satu pun tidak akan kita bawa mati. Betul. Hanya satu yang kita akan bawa mati, apa yang pernah kita berikan. Makanya harta yang kita miliki enggak kita akan bawa mati. Maka berikanlah kebaikan ini kepada masyarakat, biar kebaikan ini terus nyambung menyebar gitu. Itu ini saya. Memang itu hebatnya Dr. Rusukon ya. Beliau membuang waktu, tenaga, 30 tahun loh. 30 tahun lebih meneliti ini ya dibagikan cuma-cuma. Iya. Memang niat mulia beliau sangat luar biasa sekali. Beliau ingin ilmunya ini bermanfaat untuk alam semesta itu sendiri. Iya. Tentu saja juga ingin menolong ya keberlangsungan hidup anak cucu kita yang akan datang. Iya. Ya. Apalagi peringatan dari PBB di tahun 2018 sudah diperingatkan kita loh bahwa kita hanya punya 12 tahun untuk menanggulangi malapetaka pemanasan global. Di sini akan ada ininya di sini lagi 2 tahun. Saya dengar infonya kemarin itu lagi 2 tahun ini akan ada namanya kayak konferensi IMF, tetapi dia tuh lebih ke fokus kepada pemanasan global itu perubahan iklim itu akan nanti ada namanya diskusi. Maka siap-siap dari sekarang kita buat ekoenzim, kita biar tahun 2000 lagi 2 tahun itu kita Bali ini sudah menjadi pulau ekoenzim gitu loh. Biar dia tuh datang tuh wow gitu loh, kaget gitu. Oh ternyata di Bali udah ini. Solusinya udah ada di Bali gitu ya. Solusinya dari Bali. Makanya saya itu benar-benar saya dengar berita itu, wow benar-benar kita ini harus gini. Seperti, aduh saya langsung Iya. ya. Kayaknya itu bisa tuh. Sepertinya ini kita memang lagi digiring oleh alam semesta ya untuk mempersiapkan itu. Iya. Ini bukan hal yang saya bilang bukan satu hal yang kebetulan ya. Iya. Tapi seperti sudah diatur skenario ini ya. Makanya kita harus wujudkan 2 tahun ini. Mudah-mudahan ayo kita bikin tim yang lebih solid untuk menggerakkan ini sehingga namanya target kita harus kita kasih target dulu dikit biar lebih kita itu punya istilahnya ternyata target kita tercapai apa enggak itu biar istilah target itu bukan kita tuh biar semangat kita lebih ini untuk mengedukasi masyarakat ke ekoenzim ini gitu. Nah kebetulan
di Tabanan belum ada nih Blit. Ya, saya siap itu. Saya siap itu untuk gini ekoenzim. Kemarin aja kita ditanya gimana sih ekoenzim itu, sudah saya berikan, tetapi itu udah perlu yang namanya saya juga perlu sebagai trainer nanti perlu belajar dulu lebih dalam biar apa yang saya sampaikan itu mengena ke masyarakat yang lebih baik gitu loh. Biar dia tuh benar-benar oh ekoenzim ini sebenarnya tujuannya ini bukan buat uang, buat ini, tapi untuk mensejahterakan kita gitu. Makanya seperti semalam yang saya jelaskan ya, kebanyakan orang bikin ekoenzim itu fokusnya untuk ngobatin diri sendiri gitu loh. Padahal tujuan kita bikin ekoenzim itu untuk mengobati bumi kita, ini, ibu pertiwi kita yang sedang sekarat, sedang sakit ya. Itu tidak kita sadari. Jadi sebenarnya ego manusia itu memang sangat tinggi. Tinggi banget. Jadi ini yang harus kita kasih pengertian ke masyarakat bahwa tujuan kita ya buat ekoenzim harus paham ya ke tujuan semula apa yang dianjurkan oleh Dr. Osukon bahwa kita ingin menolong bumi kita yang lagi sakit ya, menolong meringankan beban bumi kita. Jangan mengutamakan diri sendiri. Gitu. Tapi gimana kita tuh misalnya kita punya ekoenzim di sini, mungkin kita kasih tetangga kita pas seperti dibilang ada hujan atau ada sungai, ada parit, ayo kita sebarkan di sana. Kemungkinan sebelah kita belum membuat ekoenzim dapat ininya, vibrasi dari daripada itu gitu lah. Oke, nanti saya siap untuk di Tabanan untuk menggerakkan ekoenzim di Tabanan. Nanti mudah-mudahan nanti mungkin secepatnya saya akan berhubungan langsung dengan dinas kebersihan di sana, lingkungan hidup di sana untuk diskusi lah untuk biar kebaikan ini terus nanti bisa ini. Dan saya siap menjadi relawan yang memberikan edukasi gitu loh. Ini yang kita harapkan. Karena jadi relawan itu nggak gampang ya. Nggak gampang. Itu butuh dedikasi, buang tenaga waktu, ya, bahkan buang dana bahkan ya saya. Ya, lalu juga tidak dapat apa-apa. Bukan tidak dapat apa-apa sebenarnya, kita sudah mendapatkan kebaikan itu. Karena kebaikan dari alam semesta itu jauh lebih baik. Jujur saya, hari ini saya itu syuting nggak dapat gini, kadang-kadang saya tuh percaya sama alam semesta, pasti saya akan diarahkan sesuatu yang baik. Ya udah, ada kadang-kadang disuruh ini sambil dapat uang dikit, udah kita main di sampah itu dan sebagainya gitu. Tapi saya bisa bertahan loh gitu di pandemi ini, saya bisa bertahan, malahan saya tuh bertambah teman saya gitu. Dan yang paling saya salut ya, selama ini kita kan sudah tersebar di 21 provinsi. Hebatnya para relawan di tiap provinsi, bahkan di tiap kabupaten provinsi, mereka lakukan dengan tulus. Itu hebat, saya salut sekali. Itu membuat saya agak terharu sedikit di sana. Ya. Mungkin nanti, mungkin oke lah, nanti sambil di rumah nanti saya oret-oretkan gimana saya tuh nanti siap-siap masuk ke PKK gitu. Karena PKK itu bagian dari ujung tombaknya sampah itu. Sumber utama rumah sampah. Tangga itu loh. Ibu-ibu kan pencipta sampah. Sampah itu dia loh yang menciptakan. Kita edukasi dari sana. Kalau cowok-cowoknya oke lah monggo nanti nomor 2. Mungkin ibunya yang ngasih tahu gitu. Kita lebih fokus ke PKK. Jadi di mana nanti kita itu setiap desa itu setiap PKK itu kita kumpulkan nanti siap-siap nanti memberikan ini. Termasuk juga saya juga seorang videografer juga, nanti banyak saya akan membuat video-video tentang ekoenzim yang bisa secara langsung untuk mereka tonton, mereka lihat secara virtual dan mereka wow begini loh dan gitu. Bisa belajar di rumah. Belajar di rumah gitu. Setelah belajar di rumah kita datang lagi edukasi lebih gampang lagi. Betul, gitu. Lebih gampang diterima. Gitu daripada dia blank sama sekali kayak kemarin sampai 1 jam hampir gitu kita diskusi yang debat yang kurang gini gitu loh. Karena nggak nyambung. Gitu. Karena belum jadi pelaku dia nggak akan paham. Tapi kalau sudah menjadi pelaku dia akan memahami. Oh, proses fermentasinya tuh seperti ini. Mungkin ada satu saya sebelum mungkin ditutup. Mau ditutup nih? Silakan. Oke. Masyarakat semuanya, kita punya bumi itu satu. Bumi kita hari ini kalau bisa dilihat itu panas. Panas artinya dia itu lagi sakit. Kenapa mereka sakit? Kenapa bumi kita sakit? Itu karena ulah kita. Kita diem di dalam bumi ini, nggak respect kepada bumi kita. Maka hari ini, ayo kita obatin bumi kita dengan membuat ekoenzim. Dengan ekoenzim, kita bisa membuat bumi kita sehat kembali. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Thank you Blitud atas waktu dan inspirasinya ya. Hari ini sangat menginspirasi kita sekali. Semoga
ini bisa ditonton banyak orang dan bisa menginspirasi banyak orang ya, Iya. supaya lebih banyak orang peduli terhadap Yes. lingkungan dan menyadari bahwa kondisi bumi kita ini tidak kondisi baik-baik Baik saja saja ya, gitu ya. tapi kondisi sangat memprihatinkan. Memprihatinkan. Semoga dengan ada tayangan dan inspirasi dari Bluetooth ini bisa lebih membangkitkan ya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan terhadap alam semesta. Thank you Bluetooth Thank atas you. kunjungannya. Jangan lupa tolong di subscribe Bluetooth Bluetooth TV, TV ya. gitu. Ya, tolong di subscribe, nyalakan Thank you. tanda loncengnya. Thank you ya. Kita ngopi dulu, ngobrol penuh inspirasi. Yuk. Mantap.